Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya awali, sebagai takrim saya wa ta'zim kepada almarhumah Ibu Haji Hawani binti Sanusi, suami beliau almarhum Haji Husin bin Mansur, orang tua kita, guru kita Ki Haji Muhammad Nasri bin Haji Madung. Ayo kita bacakan Fatihah, sebab keberkahan itu bersama mereka. Imam Ghazali mengatakan, kalau di satu kampung orang sudah melupakan orang baik, seperti yang saya sebut di tulisan tadi, satu kampung itu mulai dicabut keberkahannya oleh Allah. Bagaimanapun kita tahu dan harus tahu jasa daripada almarhum Haji Husin, Ibu Hawani dan Ki Haji Muhammad Nasri, jasanya sangat besar untuk umat, untuk masyarakat, khususnya di sekitar ini. Kita kenal dan kita ingat sampai akhir hayat kita, supaya keberkahan di kampung ini tetap ada. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Selamat datang kepada guru kita Fadilatul Habib Abu Bakar Ibn Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf. Kita beri jalan kepada beliau. Ahlan wa sahlan bi hudurikum ya habibi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bi huquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Yang saya hormati, yang saya muliakan, keluarga besar almarhum Bapak Haji Husin, almarhumah Ibu Haji Hawani, putra-putri beliau yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tua beliau, yang mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan keberkahan serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus kepada orang tua kita Bapak Haji Abdul Basit beserta ikhwannya, di antaranya akhina Abdul Qadir, Al-Ustaz Mahfudin Ensin, dan yang lain-lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram, putra daripada almarhum Ki Haji Mu'alim Nasri, Al-Ustaz Haji Ali, mudah-mudahan jadi haji insyaAllah, bin Haji Mu'alim Nasri. Semoga dipanjangkan umur, disehatkan badan, dapat melanjutkan perjuangan beliau. Para habaib yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, terkhusus Habib Bakar, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini sampai waktunya malam ke-7 untuk mendoakan almarhum, karena almarhum sudah beda alam dengan kita. Saya yakin almarhum lebih bahagia daripada kita. Almarhum sudah berjumpa dengan Nabi Muhammad, almarhum sudah berjumpa dengan suaminya, almarhum sudah berjumpa kepada orang tuanya, almarhum sudah berjumpa kepada orang-orang yang dibacakan Fatihah setiap selesai sholat. Kenapa? Setiap amal perbuatan orang-orang yang soleh dan solihah akan diperlihatkan oleh Allah ketika beliau sudah berada di alam barzah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti insya Allah.
Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, pertama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih dipanjangkan umur, dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa ngopi, masih bisa merokok, masih bisa bawa berkat. Tapi lihat yang lainnya yang ada di depan kita, mereka sudah terbaring di dalam kuburnya, tapi saya yakin mereka itu akan mendapat nikmat yang lebih besar daripada Allah, daripada kita. Akan tetapi kita sebagai orang yang masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, ayo kita mempersiapkan diri bagaimana kita kembali kepada Allah. Allah tidak marah kepada kita. Saudara-saudara, mungkin setiap malam Jumat kita sering baca surat Al-Kahfi. Di akhir surat Al-Kahfi itu berita dari Allah bagaimana supaya kita tidak dimarahi oleh Allah, supaya Allah tidak ngambek dengan kita, supaya Allah tidak menyiksa kita. Di mana? Nanti di alam mahsyar. Apa kata Allah dalam Quran? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, dengan rahmatnya, menghadap Allah dengan ridhonya, menghadap Allah dengan kemurahannya, menghadap Allah dengan sambutan mesrahnya, pertama hendaknya dia beriman kepada Allah, yang kedua beramal soleh. Kenapa iman dan amal soleh ini yang disebut oleh Allah? Karena modal manusia untuk kembali kepada Allah, pertama iman dan amal yang soleh. Iman merupakan keyakinan kita kepada Allah. Iman merupakan tekanan yang menyatakan bahwa diri kita ini milik Allah. Tuhan kita hanya Allah. Nikmat yang kita rasakan dari bayi sampai masuk kubur itu dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Bapak kita cuma menjadi perantara, ibu kita cuma jadi perantara, pemerintah jadi perantara, pejabat jadi perantara. Hakikatnya semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan pernah lupa kepada Allah, jangan pernah lepas dari Allah. Lihat bayi yang baru lahir, yang belum mendapatkan kewajiban untuk sholat, untuk apa telinga kanannya diiqamatkan? Untuk apa telinga kanannya diadzankan? Untuk apa telinga kirinya diiqamatkan? Padahal mereka belum tahu, belum mendapat kewajiban untuk sholat. Ini bukti hanya satu yang pertama yang bisa diterima oleh seorang bayi yang belum tahu apa-apa, mata pun belum bisa melek, tapi bayi bisa menerima kalimat Muhammadur Rasulullah. Karena Allah dan Nabi Muhammad ini yang mengantarkan kita jadi selamat. Coba kalau gak ada Nabi Muhammad, kita mau jadi apa, saudara? Maaf, hatta HP pun tidak mulia tanpa Nabi Muhammad. Orang tidak disebut sebagai warasatul anbiya, sebagai seorang ulama, sebagai pewaris Nabi tanpa Nabi Muhammad. Kita pun menjadi terhormat di tengah-tengah masyarakat karena Nabi Muhammad. Kita dihormati oleh anak, dihormati oleh istri karena Nabi Muhammad. Bagaimana tanpa Nabi Muhammad? Jadi apa kita, saudara-saudara? Anak bakal menghina orang tua bakal membunuh anak, orang tua nggak bakal tanggung jawab kepada anak. Tapi karena ada Nabi Muhammad, Allah berikan dan Allah gerakkan Nabi Muhammad untuk mengajarkan manusia bagaimana cara mendidik anak yang baik. Bagaimana cara mendidik anak yang baik supaya anak itu bisa berbakti kepada orang tua, bisa birrul walidain kepada orang tua, seperti putra putri almarhumah Ibu Haji Hawani. Didik anak-anaknya dengan didikan yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Saya lihat Haji Abdul Basir, dia tidak pernah jadi DRS, wala doktor, wala profesor. Apalagi akhirnya Abdul Qadir, tidak pernah, mungkin SMA dia tidak lulus, saudara-saudara. Tapi dapat pendidikan yang paling padat, yang paling kuat. Apa? Bagaimana caranya kamu menjalani nikmat Allah lewat ibu bapakmu? Bersyukur kepada Allah bahwa kamu mendapatkan nikmat dari Allah sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang berbakti kepada Allah, sehingga Allah dengan sendirinya menyatakan dalam Quran, sendirinya Allah menyatakan dalam Quran apa, saudara-saudara? Satu, jangan kalian menyekutukan aku, dan terhadap ibu bapakmu engkau berbakti. Artinya apa? Ada orang yang kelihatan bertauhid kepada Allah, ibadahnya luar biasa, tapi gak berbakti kepada orang tua. Orang meninggal dunia ini yang tertinggal tiga. Kalau dia punya ilmu, ilmunya diamalkan.
Almarhum Mu'alim Nasri berapa puluh tahun mengajarkan ilmu kepada ahli Citayam. Habib Abu Bakar beserta Habib Alwi beserta Habib Abdurrahman ayahnya berapa puluh tahun meninggalkan ilmu pelajaran lewat Majlis Ta'lim Al-Bushra. Begitu pula guru-guru kita, sehingga kita terputus bakal menyenangkan kepada ahli ilmu di dalam kuburnya. Yang kedua apa? Sedekah. Harta yang disedekahkan jangan dikira ini pisang, ini jeruk, ini pepaya, ini makanan dari mulai malam pertama sampai malam ketujuh tidak menjadi amal sedekah buat si mayit, pasti menjadi amal sedekah buat si mayit. Yang terlebih-lebih anak yang soleh. Alhamdulillah, almarhumah Haji Hawani memiliki anak yang soleh dan solehah. Ini yang perlu. Ada orang Pak kaya, begitu keluarganya meninggal dunia, panggil Habib, panggil ajuman, panggil kiai, panggil macam-macam. Makanan dari mulai ke buri, kue-kue semua dikeluarin. Tapi beres tahlilan, dia tidak punya anak yang soleh dan solehah. Anaknya nggak sholat, anaknya nggak baca Quran. Antara maghrib dan isya rumahnya tidak disinari dengan roti berhaddad, roti berattos, roti beridrus, tidak disinari dengan tadarus Quran. Mohon maaf, kadang-kadang anaknya sendiri nggak tahu bagaimana cara mengirimkan surat Al-Fatihah kepada orang tuanya. Saya dulu punya jamaah sudah almarhumah, saudara-saudara. Ketika ayahnya meninggal dunia, memang ini orang terkenal kaya di Bogor, rumahnya di daerah Villa Duta sana. Itu anaknya kurang lebih ada 6 atau 5 kalau nggak salah. Semua sekolahnya di Amerika, sebagian ada di Jepang. Begitu sang ayah meninggal dunia, karena istrinya sering ngaji di rumah tiap hari Selasa, saya datang. Saya lihat itu jenazah bapaknya, begitu besar dan mewahnya itu rumah, dimandikan di garasi mobil. Saya tegur, kenapa tidak mengorbankan satu kamar untuk memandikan orang tuamu? Padahal di situ alat pemandiannya sudah cukup modern, tidak bakal acak-acakan airnya ke bawah. Apa jawabnya? Jijik, mayit, takut. Satu. Ketika orang tuanya sudah dikafankan, saya disuruh imamin sholat jenazah, tapi saya tidak melupakan jasa anaknya. Saya panggil anak-anaknya. Ada beberapa orang lagi, ayo sholat berjamaah. Tapi mohon maaf, bukannya saya nggak mau nyolatin, Zuhur saja saya nggak tahu berapa rakaat. Sholat 5 waktu saja saya nggak tahu berapa rakaat. Padahal bapaknya ini menyekolahkan anak ke luar negeri miliaran, tapi tidak menghasilkan anak yang soleh. Makanya bapak ibu jangan merasa sedih kalau punya anak lulusan madrasah. Ya, paling kecil-kecilnya madrasah, paling bagusnya pondok pesantren. Keluar anak kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solihah. Saudara tahu, kalau orang lain ngedoain kita 1 malam, 7 malam, buyar, nggak ada lagi yang ngedoain. Ya mudah-mudahan setiap waktu saya minta Fatihah ke almarhumah dan almarhum. Tetapi umumnya setelah 7 hari nafsi-nafsi, paling surat Yasin dibawa pulang. Ada foto almarhum dan almarhumah ditaruh di atas lemari. Kadang-kadang naruhnya di mana saja. Foto mak bapak kita yang nempel di mana surat Yasin. Tetapi kalau anak nggak pakai 7 hari, nggak pakai setahun sekali, nggak pakai 1000 hari, setiap detik. Contoh Abdul Qadir, ya, Bang Kadir, Haji Basit duduk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di depan makanan, yang dapat pahala pertama ibu bapaknya, karena yang ngajarin ibu bapaknya. Begitu masuk kamar mandi mau ambil wudhu, buka keran belum wudhu, pahalanya udah sampai kepada ibu bapaknya. Kenapa? Beliau mengenalkan sholat, mengenalkan adab-adab baik masuk rumah mau makan, adab-adab berhadapan dengan tamu, adab-adab berhadapan dengan tetangga. Semua peradaban yang diamalkan oleh anak kita akan menjadi kesenangan kita di dalam kubur. Saudara tahu, setiap anak melupakan Allah, itu mayit dijepit oleh kuburannya yang lebih sempit daripada galiannya, saudara. Jangan dikira, oh Habib, saya punya amal sudah cukup, saya haji 7 kali, saya keluarin zakat sampai miliaran Habib, belum sedekah. Coba kira-kira. Tidak, saudara-saudara. Karena setiap manusia nanti di masyarakat akan diperlihatkan itu bapaknya, itu ibunya. Begitu dilihat ibunya, maaf,
kurang amal, bapaknya kurang amal. Orang yang kurang amal di mahsyar tidak mendapat nikmat dari Allah. Matahari semakin dekat dengan ubun-ubun, panasnya luar biasa. Anaknya diperlihatkan oleh Allah. Begitu diperlihatkan, seorang anak berkata, ya Allah, kalau memang ada amal saya yang kau terima, tolong ya Allah berikan sedikit kepada ibu bapakku untuk menyelamatkan ibu bapakku dari sengatan matahari. Jangan sampai tersiksa ya Allah. Berapa lama itu di tanah mahsyar? 1 hari aja 1000 tahun, 1 jam mungkin berapa puluh tahun. Apa kata Allah? Wahai hambaku, kalau kau ikhlas ketika beramal kepada aku, maka aku akan muliakan ibu bapakmu dengan amal. Kenapa ya Allah? Karena lewat ibumu kamu kenal madrasah. Karena bapakmu kamu kenal pondok pesantren. Karena ibu bapakmu sampai kamu menjadi orang yang soleh dan solihah. Karena ibu bapakmu kamu bisa menyebarkan ilmu, maka aku masukkan surga ibu bapakmu bersama engkau. Aku tidak akan siksa orang tua. Ini bagi orang tua yang dorong. Ada orang tua anaknya soleh dan solihah, tapi orang tuanya nggak dorong ke pesantren sama temennya, ke majelis taklim sama temennya. Nggak ada bapaknya bilang, ayo ngaji, ayo belajar, ayo hadir majelis taklim. Nggak ada. Asal lihat anaknya jalan udah diam. Orang tua seperti ini nanti nggak bakal dibanggakan oleh Allah di mahsyar. Maka oleh karena itu, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kembali kepada kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, ajibtu liman aikona bil maut kaifa tafrah. Saya heran kepada orang-orang, saya heran kepada anak Adam. Siapa anak Adam? Kita manusia. Dia yakin dengan kematian. Saya mau tanya, kira-kira di sini ada nggak yang nggak yakin sama mati? Ada nggak? Hah? Semua orang yakin dengan kematian. Semua orang percaya dengan kematian. Tapi kata Allah apa? Aku heran dengan anak Adam. Dia percaya dengan kematian, tetapi tiap detik dia bersenang-senang. Saudara, seringkali saya sampaikan, malaikat Israel itu nengokin kita dalam waktu 24 jam 70 kali. Kalau 70 kali dibagi 24 jam berapa? Berapa menit sekali? Begitu dilihat antum lagi duduk di majlis zikir seperti ini. Begitu dilihat antum lagi mahalul qiyam memuji Nabi Muhammad SAW. Begitu dilihat antum lagi membaca Quran, antum lagi tadarus, antum lagi baca hadis, malaikat berkata, ya Allah, panjangkan usia orang ini, walaupun kau tugaskan aku untuk mencabut orang ini, karena aku saksikan orang ini selalu beramal soleh kepadamu. Bagaimana kalau umur udah tua, jam 12 malam bukan tidur untuk sholat tahajud, malah ada di meja yang atasnya ada catur. Betul kan? Melarang kerambol, bukan saya melarang permainan, tapi tolong diukur umur kita. Terus terang Pak, orang kalau sudah umur 40 tahun itu batas ketentuan kata Nabi. Umur 40 tahun nggak tobat, umur 40 tahun nggak bener, umur 40 tahun tidak banting setir ke tempat yang baik, berhijrah menghadap Allah, maka orang ini ditentukan oleh Nabi tempatnya di neraka jahanam. Jangan kita berkata, umur saya masih muda, umur saya masih muda. Betul untuk kita. Siapa yang mau dikatakan tua? Seandainya kita punya rambut ya putih, jenggot putih kayak saya gini, saya kepengen saya semir. Karena terus terang aja nih, gara-gara apa nih? Corona begini, kita mau ke toko repot, mau beli semir rambut repot, ya kan? Saya biarkan putih. Padahal hakikatnya kita pengen muda. Tetapi yang namanya maut tidak kenal yang muda, tidak kenal yang tua. Saudara tahu Nabi Allah Daud, Nabi Allah Yakub alaihi salam, ketika beliau sakit, siapa yang nengokin? Gak ada orang kayak Nabi Allah Yakub sakit ditengokin oleh Israel. Coba Bang Kodir sakit ditengokin oleh Israel, bisa tambah sakit. Jangan Israel yang nengokin. Kita di rumah sakit Pak, sakit jantung. Begitu ngap-ngapak begini, datang petugas rumah sakit. Ibu, Bapak, alhamdulillah sudah ada di rumah sakit ini. Saya cuma mau ngasih tahu, obatnya 1 butir 1 juta.
Kamarnya 1 malam 2 juta. Kira-kira yang sakit jantung sembuh nggak? Modal para hadirin. Betul nggak? Udah sakit ditimpa tangga. Wah, ini Israel yang kotor. Sehingga Nabi Allah Yakub berkata, ya Israel, apakah engkau datang kemari mau menjemput aku? Tidak, saya kemari tidak mau menjemput, cuma nengokin antum sakit. Masya Allah. Itu Israel. Begitu Israel mau pamit pulang, kata Nabi Allah Yakub, Israel, tolong ya, saya minta tolong satu. Apa itu? Kabarin saya, kasih tahu saya jauh-jauh hari kalau saya mau meninggal dunia, supaya saya bisa mempersiapkan diri. Enak gak gitu Pak? Israel datang, bisikin, ente bakal mati 50 tahun lagi, siap-siap. Enak gak? Ini Israel berangkat pulang. Gak lama kemudian datang lagi, kata Nabi Allah Yakub, paling dia mau ngasih kabar, mau ngasih kabar-kabar kalau saya meninggalnya masih jauh. Akhirnya ditanya oleh Nabi Allah Yakub, ya Israel, apakah engkau memberikan aba-aba peringatan kepadaku? Oh tidak, saya mau menjemputmu. Kaget Nabi Allah Yakub. Bukannya saya minta supaya dikasih tahu kalau saya mau meninggal dunia? Apa jawab Nabi Allah Yakub? Kan sudah saya kasih tahu. Waktu kemarin saya nengokin kamu belum ompong, sekarang ompong. Waktu aku kemarin datang nengokin kamu, kamu belum putih rambutmu, sekarang berubah. Waktu kemarin aku menengoki kamu belum bongkok, sekarang bongkok. Itu peringatan kematian. Makanya giginya ompong, tobat. Yang rambutnya putih, tobat. Ini kadang-kadang supaya nggak disebut tua, saya bukannya putih tua, beb, salah sampo. Karena sering ganti-ganti sampo. Ini gigi kegigit aja waktu makan kebuli, ketarik. Alasan ada nih. Padahal itu isyarat. Betul gak? Nah, tanda ini untuk mengingatkan kita supaya pulangnya kita tuh enak. Betul gak? Antum mau tahu orang yang soleh dan solihah, kalau mau meninggal dunia kurang 3 hari atau kurang seminggu, itu di tempat tidurnya gak kerasa menderita sakit, biasa aja, kayak orang tidur. Saya lihat almarhumah seminggu sebelum wafat, saya lihat biasa-biasa. Padahal saya dengar dari Haji Basit penyakitnya begini-begini, tapi saya biasa kayak orang tidur. Kenapa? Mereka sudah dibukakan mata beliau, baik mata kepala maupun mata hati. Apa? Tempatnya di surga. Lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Dibuka kegembiraannya oleh Allah. Itu tempatmu, tuh kursimu, itu tempat tidurmu, itu kamarmu, itu kawan-kawanmu, itu suamimu sudah menunggu di surga. Mayat seperti itu Pak, paling sebel kalau dilama-lamain, paling sebel kalau ditunda-tunda. Kenapa? Dia kepengen bertemu dengan Rabb dan sudah ditempatkan dan disediakan tempatnya oleh Allah di dalam surga. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat hidayah kepada kita semuanya. Mungkin di sini ada guru kita, guru saya Habib Abu Bakar bin Abdurrahman Segar. Mudah-mudahan nanti akan disampaikan mutiara-mutiara ilmu. Tapi sebelumnya kita doakan almarhumah dan Bapak Haji Husin juga, dan juga Ibu Hawani. Kita doakan Habib Haji Basit, kita doakan Haji Abdul Basit, kita doakan Abdul Qadir dan ikhwan Ustaz Abdul Khair, dan juga mantu beliau yang Masya Allah Ustaz Mahfud, mudah-mudahan panjang umur afiah bisa meneruskan perjuangan beliau. Saudara-saudara, Haji Husin bukan kiai, bukan tukang ceramah kayak saya, kayak Malim Nasi. Ibu Hawani bukan ustazah yang suka ceramah punya majelis, tapi beliau penggerak, pendorong daripada dakwah agama. Terus kenapa yang ceramah sama yang jadi donatur, duluan donatur masuk surga daripada saya. Kenapa? Tanpa beliau acara-acara tidak akan terselenggara. Mudah-mudahan ini terwarisi oleh anak-anaknya nanti. Haji Abdul Basit, Haji Abdul Ustaz Abang Abdul Qadir, mudah-mudahan insya Allah bisa mewarisi. Ustaz Abdul Khair juga bisa mewarisi, mantu beliau bisa mewarisi. Walaupun beliau sudah tidak ada, datangnya kita ke tempat ini, beliau hadir. Dan beliau almarhumah yang saya kenal, beliau tidak pernah menyia-nyiakan tamu. Makanya saya paling malu kalau masuk rumah ini, saudara-saudara. Kenapa? Gak kenal siang, gak kenal malam. Itu almarhumah masuk dapur, saya gak tahu apa-apa, tapi disuguhin makan. Kita gak makan, nanti kecewa. Kita makan, nanti kebiasaan. Nanti dianggapnya kalau gak lapar gak kemari. Tapi ini merupakan daripada
kemuliaan almarhumah. Mudah-mudahan almarhumah ini didampingkan oleh Rasulullah, didampingkan oleh Sayyidatuna Fatimah, dan bersanding dengan anak cucu beliau para aulia, laki maupun perempuan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama kita dengarkan